Oke teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan technical update untuk cryptocurrency yang saat ini sebenarnya marketnya sedang merah secara umum. Saya akan sampaikan ada satu barang yang bagus. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwa saya Surya MS Trade and Investment tidak terima titip dana trading. Juga teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake atau cloning group dengan atas nama atau mirip-mirip dengan nama MS Trade and Investment seperti itu. Dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube yang intinya menawarkan titip dana trading seperti itu ya teman-teman. Komentar yang asli hanya yang ada highlightnya. Baik teman-teman, judulnya cryptocurrency masih pada terkoreksi, tapi ada satu yang bagus. Kita akan langsung menuju di sini, menuju ke materi. Sekilas dulu kita lihat di sini di CoinMarketCap. Secara umum, teman-teman, secara umum rata-rata pada merah semua ya. Rata-rata pada merah semua. Saya tidak akan membahas panjang lebar karena secara umum pergerakan dari cryptocurrency masih berada pada area atau koridor support resist yang kemarin. Sekilas saja Bitcoin ya, Bitcoin juga masih dalam rentang area yang sama teman-teman. Memang 2 hari yang lalu Bitcoin seakan-akan ogah turun, candlenya juga sangat-sangat pendek rentangnya, candlenya juga pendek, artinya dari closing ke open to close-nya dia tipis sekali teman-teman, walaupun sempat turun tapi kemudian naik lagi. Kemarin adalah bagus sebenarnya untuk Bitcoin, jadi ketika Bitcoin ini mencoba untuk melewati garis merah yang saya bikin nih di kisaran 49429 ya teman-teman ya. Terus hari ini closingnya adalah nggak begitu bagus, turun bahkan lebih rendah dari 3 hari candle ini. Namun kalau kita lihat dalam sekitar seminggu ini sebenarnya Bitcoin juga sudah menyentuh di 46 teman-teman ya, 46 sekian. Jadi naik turunnya Bitcoin ini tentu juga akan mempengaruhi pergerakan cryptocurrency yang lain, di mana ketika Bitcoin turun, beberapa cryptocurrency altcoin juga ikut turun, dan ini bisa kita manfaatkan untuk trading futures ya, terutama ya teman-teman. Jadi untuk Bitcoin secara pergerakan masih sama. Untuk support candle ada di 46860, 46850, 46.860-an ya. Kemudian 46.330-an, dan untuk MA 200 itu ada di 46.220. Kemudian ada di 45.650 di support pertama. Support pertamanya ya teman-teman, perhatikan itu saja, dan secara umum pergerakannya juga masih seperti ini. Koreksi juga masih wajar, masih sangat wajar ya. Masih belum sampai di 23,6 retracement. Kita akan melihat ke Bitcoin dominance teman-teman. Bitcoin dominance juga masih belum kemana-mana, harganya nilainya masih di 43,99. Artinya komposisi antara orang yang pegang Bitcoin dan orang yang pegang altcoin juga dari hari ini dibanding kemarin masih hitungannya masih sama. Kalau kita lihat secara umum juga dalam beberapa hari juga masih sama dan berada pada rentang yang pendek seperti ini teman-teman ya. Jadi ya kisarannya antara di 43,6% sampai 44,44 sekian ya teman-teman. Jadi boleh dibilang stagnan ya di nilai tersebut. Oke teman-teman, itu saja ya untuk market cap, untuk Bitcoin dominasinya masih tetap sama, tidak ada pergerakan yang signifikan. Bahasan saya lanjutkan berikutnya untuk Ethereum ya, teman-teman juga masih sama. Ethereum masih berada di antara 0 sampai 23 retracement supportnya ya, teman-teman. Masih sama pergerakannya. Kemudian juga ada barangnya, saya trading futures juga untuk Cardano juga.
Saya posisi antri sekarang, barang-barang yang saya pegang kemarin untuk spot, untuk futures trading, saya udah take profit, dan sekarang adalah saya posisi antri teman-teman ya. Antri ini adalah dalam daily, jadi kalau dalam 4 jam, saya biasanya ngelihat dulu 4 jam, seperti ini, jadi ada posisi saya antri di sekitar 27-an, 27-an berarti tadi sempat sentuh ya, tadi sempat sentuh ini 4 jam. Oke, kita lihat dulu. Saya antri di 272 ya, sebentar, di sekitar 272, belum kena berarti ya. Hampir kena tadi di sini. Nah, kita lihat dulu dalam 4 jam, 1 jam. 1 jam pergerakannya, ya saya antrinya di kisaran ini teman-teman, di kisaran 27 sekian ya teman-teman. Pokoknya di candle inilah, saya ada antri, tapi nggak kena sepertinya ya. Oke aja, santai aja sih seperti itu. Sudah ada sedikit posisi seperti itu. Untuk ada ini saya take profit di area-area ini teman-teman, di area-area ini. Saya akan ngambil di area-area ini. Memang cukup ini ya, cukup tinggi juga ya. Maksudnya sudah cukup tinggi. Tapi ini kan akun futures ya, memang trading dalam kondisi sideways seperti itu. Karena kalau spot untuk sideways jadi agak susah untuk take profit. Tapi kalau futures oke. Jadi kalau ada yang nanya pakai ini apa, pakai pola apa untuk trading ya? Biasanya saya polanya asal bisa ngebaca polanya, apa misalkan saya bisa membaca polanya dengan ini ya, saya akan trading. Tapi kalau nggak bisa ngebaca polanya, saya akan ini. Nah, ini cukup terbaca teman-teman ya, ini di kisaran 27 teman-teman, 272 sekitaran ini, antrian saya 272. 272 di sini ya, kisaran ini. Nah, seperti ini dengan take profit di atas nih, di antara ini ya. Nah, ini kan yang dulu pertama di sini, terus kemarin di sini. Nah, ini mau antri lagi, kira-kira di situ. Itu adalah ini saya tidak masuk sekali teman-teman ya. Ini sendiri kemarin juga beberapa kali sih. Ini sudah masuk sedikit tadi. Coba nanti kalau Mas turun ke bawah saya akan nambah lagi seperti itu. Oke, itu adalah untuk Cardano, kemudian untuk Matic kita lihat dulu. Matic saya juga ada posisi futures. Kita lihat dulu untuk pergerakan daily dari Matic ya, teman-teman. Lihat dulu, saya perbesar dulu. Secara umum juga sama. Ya, secara umum sama, terkoreksi ini sama dengan yang kemarin. Saya sedikit ada posisi juga udah kena kayaknya ini. Saya coba di 38 antri lagi nanti 38,2 retracement ya. Di sini ini juga kalau di sini terlihat di dalam daily ini Matic koreksinya juga masih kecil, masih di antara 23 sampai 38 retracement ya. Yang kemarin adalah koreksi sampai 38 dan dia mantul ya. Jadi ini saya coba antri di situ sedikit untuk Matic 38 retracement. Jadi kalau teman-teman mau bikin sendiri, saya mengambil swing low di sini, swing high-nya saya sampai sini ya teman-teman. Swing high-nya sampai di atas, baru kemudian teman-teman akan ketemu 23, 38. Itu saya coba antri di 38. Oke teman-teman, berikutnya XRP. XRP juga secara pergerakan sama. XRP kalau mau antri, kalau saya tertarik di area 38 nih teman-teman ya, 38 retracement itu di 1,034 dolar. Ini juga sebelumnya ada satu garis biru panjang, ini adalah closingnya ketika ngedip bareng Bitcoin. Ini juga udah berapa kali menjadi support penting. Jadi 38,2 retracement atau di 1,034 dolar. Bisa diperhatikan tuh teman-teman ya. Kemudian untuk XLM, teman-teman. Untuk XLM, kemudian untuk XLM, teman-teman. XLM sudah ya tadi. XLM, bentar saya cek dulu. XRP ya, XLM. Untuk XLM seperti ini, teman-teman ya. Jadi dia
kemarin sudah ngetes 38,2 retracement tuh beberapa kali, dan ini hampir ngetes lagi. Cuman untuk XLM teman-teman mesti berhati-hati karena bentuknya dari high-nya ini adalah lower ya, lower high, atau high-nya dia lebih rendah seperti ini. Ini kan membentuk satu pola descending triangle dengan probability turunnya bisa lebih besar teman-teman. Jadi kalau misalkan break dari 38 nanti, maka lebih baik antrinya di 61 aja, 61 retracement. Itu aja dulu untuk XLM. Kemudian untuk Dogecoin teman-teman, Dogecoin dia kemarin dia tembus ke bawah 38. Bawah 38 nih. Harusnya kalau tembus di bawah 38 targetnya adalah di 61. 61,8 atau di 0,234 dolar. Nah, apakah misalkan nanti Dogecoin ini akan break dari candle, dari support candle sebelumnya? Ada kemungkinan kalau misalkan break dari support candle 5 hari yang lalu, mungkin akan ngetes di 61,8, teman-teman. Perhatikan itu aja. Oke, terus kemudian EOS ya. EOS teman-teman. EOS memang sebenarnya bentuknya ada satu uptrend price channel, tapi udah sekitar 5 hari ini dia keluar dari area tersebut. Kalau kita lihat dari tarikan Fibo-nya teman-teman, maka untuk EOS ini kemarin sempat hampir sentuh 50 retracement, walaupun naik lagi ketemu MA 200. Sekarang dia bertahan di 38 retracement atau di 4,89 dolar. Kalau misalkan jebol berarti perhatikan di support candle sebelumnya di 4,733 dolar teman-teman. Kemudian ada di 4,625 dolar. Baru kemudian ada di setengah atau 50 retracement ini ya. Untuk Dogecoin, ya, bukan Doge, tapi Polkadot, koreksinya juga masih ringan. Saat ini tertahan di 23,6 retracement. Sempat rendahnya dia di 23, maksud saya di bawah 23,6. Jadi saat ini dia di 24,89 dolar. Low-nya dia selama beberapa hari ini, seminggu ini ada di 23,40 di area candle ini. Kalau itu nggak kuat dia akan ke 38 teman-teman ya. BNB juga akhirnya terkoreksi, tapi koreksinya pun masih sangat kecil. Ke 23,6 retracement aja belum teman-teman ya. Baru menuju ke situ. Dan dia saat ini per hari ini mantul dari low candle sebelumnya. Sekitar 5 hari lebih yang lalu. Mantul di situ teman-teman ya. Jadi dia juga masih sangat kecil koreksinya. Untuk Theta Full teman-teman ya, ini dia masih sempit sekali pergerakannya, tidak ada satu pola yang cukup signifikan. Jadi menurut saya ya dia konsolidasi seperti itu. Hedera Hashgraph berikutnya teman-teman terkoreksi sampai 38,2. 38,2 dengan bentuk low sebelumnya mirip dengan yang lain, yaitu ini kan 38,2 turun lebih dalam ada, hampir sentuh 50. Saat ini dia belum sampai di 38,2. Baru mau dites saja, terus dia udah mantul lagi. Untuk supportnya dia menggunakan 38,2 retracement atau di 0,2398 dolar. Di bawahnya ada di 0,229 dolar. Nah teman-teman, ini kemarin yang saya bahas yield koreksinya juga masih ringan ya, 0 sampai 23,6 retracement, masih sangat kecil. Terus kemudian, nah ini teman-teman, ini yang saya bilang bagus, yaitu kemarin saya bahaskan ZIL, kemudian Hedera Hashgraph dan juga Waves. Waves ini pergerakannya paling bagus untuk saat ini ya. Jadi ketika yang lain terkoreksi, justru hari ini Waves yang saya bahas kemarin sempat menembus high-nya. Namun karena marketnya kondisinya secara overall nggak bagus, jadi dia tertahannya dekat sekali dengan resistan.
Tetapi seandainya marketnya bagus, saya rasa untuk waves ini teman-teman bisa perhatikan dia akan lari lebih kenceng teman-teman ya. Untuk target-target dari waves berapa? Ya jelas gunakan aja yang ada di sebelahnya ini. Yaitu ada di $30, $35 seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau mencari target dengan menggunakan Fibo, boleh. Kita gunakan Fibo yang ini aja. Kita gunakan yang ini. Maka ada target kita aktifkan di 161, 361, oke. Ya, targetnya kisarannya deket-deket aja juga teman-teman. Di sini di 30,2 deketan dengan 31, kemudian di 35, ada di 37 juga seperti itu. Kalau kondisi market bagus, saya rasa untuk waves dia akan lanjut terbang teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya Algorand yang biasa saya bahas juga. Saat ini dia terkoreksi juga. Koreksinya dia udah sampai 50 teman-teman. Cukup dalam juga ya, sampai 50. Sudah dites 1-2 kali. Ini hampir dites lagi. Saat ini untuk support dia ada di $0,9617 resistan. Supportnya itu ada di 50 retracement. 50 retracement teman-teman. Untuk resistannya dia ada di $1,028 atau di 38 retracement. Oke teman-teman, secara umum itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman untuk update technical analysis untuk cryptocurrency. Yang paling bagus hanya waves saja ya teman-teman. Waves yang pergerakannya menyentuh high-nya hari ini, selebihnya lainnya sedang mengalami koreksi 38 retracement. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.